Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi, saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang mencangkup manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Biologi dikatakan sebagai objek kajian dan metode ilmiah. Objek kajian yang dimaksud yakni objek material dan objek formal. Objek material merupakan bahan atau materi yang dibahas, sedangkan objek formal merupakan cara memandang sesuatu atau hal yang dipandang. Objek material biologi adalah makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup atau fosil. Sedangkan objek formalnya yaitu struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. Cabang-cabang ilmu biologi. Yang ke-1 ada entomologi, botani, mikrobiologi, briologi, mikologi, zoologi, fikologi, mammalogi, herpetologi, morfologi, fisiologi, genetika, ekologi, dan biokimia. Ciri-ciri makhluk hidup ada 14. Yang ke-1 memiliki susunan tubuh yang spesifik, yang kedua bernapas, yang ketiga bergerak, yang keempat memerlukan makanan, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh peka terhadap rangsangan, yang kedelapan pembongkaran dan penyusunan zat dalam tubuh, yang kesembilan mengeluarkan zat-zat sisa, yang ke-10 pengaturan keseimbangan tubuh, yang ke-11 penyesuaian diri terhadap lingkungan, yang ke-12 pengangkutan zat dalam tubuh, yang ke-13 mempunyai alat pewarisan sifat, yang ke-14 mengalami perubahan tubuh seiring perubahan kondisi, waktu, dan tempat. Tahapan metode ilmiah. Yang ke-1 merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, yang ketiga melaksanakan penelitian ilmiah, yang keempat mengumpulkan data dari hasil penelitian, yang kelima mengolah dan menganalisis data, yang keenam membuat kesimpulan. Objek permasalahan biologi. Yang ke-1 sel jaringan organ, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem organ, yang kelima individu atau organisme, yang keenam populasi, yang ketujuh komunitas, yang ke-8 ekosistem, yang ke-9 bioma. Yang terakhir, manfaat dan bahaya biologi bagi kehidupan. Beberapa manfaat dan bahaya biologi yaitu di bidang pertanian. Biologi berperan dalam penemuan bibit unggul yang tahan lama. Bibit unggul yang tahan lama cepat panen dan hasil panennya tinggi sehingga kebutuhan manusia akan pangan dapat terpenuhi. Yang kedua, dengan mengembangkan pengetahuan biologi, para ahli farmasi dapat menemukan berbagai macam obat, vaksin, ataupun antibakteri. Dengan demikian, kesehatan manusia dapat ditingkatkan dan dapat menurunkan angka kematian. Yang kedua, bahaya biologi. Petani mengganti tanaman, pekarangan, dan beraneka ragam dengan suatu tanaman tertentu yang memiliki sifat unggul dan bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, keanekaragaman hayati yang ada akan mengalami penurunan. Kedua, pemberantasan hama dan pemupukan pada tanaman yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan apabila dilakukan melebihi kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.